Orang tua dan guru beda dan jangan disamakan. Ini sudah pernah dibahas kah? Kalau sudah pernah disimak di mana ya? Ini dia tadi. Ya kalau di program kuliah homeschooling dan pendidikan Islam yang sekarang dibuka di angkatan ke-11, itu memang ada sekitar 4 pembahasan ya, membedakan antara pendidikan dan pengasuhan, orang tua dan guru. Kalau untuk pembahasannya itu justru karena langka inilah saya berusaha melakukan menyampaikan pembahasan, dan di mana-mana termasuk di guru-guru saya, tempat saya belajar, dosen-dosen saya, senior-senior saya juga, itu kebanyakan masih belum secara presisi membedakan ini, padahal ini problem, menurut saya ini problem konseptual yang harus dipecahkan dulu. Ya, membedakan antara orang tua dan guru, kalau belum berhasil, nggak mungkin kita bisa bangun roadmap pendidikan. Kita bisa bikin jalan hijrah petanya seperti ini, nggak mungkin. Karena nanti akan terbalik-balik dan tumpang tindih dalam peran dan fungsi. Nah, yang singkat itu ada nanti bisa diklik di sheet. Ini saya presentasikan aja ya. Ini ada situs. Sebentar. Nah, ini di situs Keluarga Muslim ada program serial, nanti bisa diklik ini. Nama webnya keluargamuslim.org. Nanti bisa disimak ya. Jadi termasuk yang peserta kuliah angkatan ke-11 homeschooling dan pendidikan Islam, ada baiknya menghatamkan serial tadi supaya pemahamannya lebih baik ketika di pembahasan di perkuliahan. Tapi kalaupun di belakangan nggak apa-apa, jadi yang mana aja dulu fleksibel. Intinya secara spesifik masalah pendidikan untuk dapat konsep utuhnya sampai kelembagaannya, konsep-konsep pembiayaannya. Jadi nanti yang gaji gurunya siapa, nanti gini segala. Itu semuanya sudah disinggung di situ ya. Cuma memang kalau untuk masalah rinciannya satu tema harus dibahas lebih detail dengan diskusi. Tapi 9 serial video itu udah cukup menggambarkan bahwa pendidikan itu ruang lingkupnya ada di ahli ilmu, dan tidak ada kaitannya dengan kita sebagai orang tua, kita yang punya anak, atau tidak ada kaitan dengan ayah dan anak, ibu dan anak. Ya, tapi kaitannya dengan antara seorang guru yang dia adalah ahli ilmu dengan seorang murid yang dia adalah penuntut ilmu. Ya, tanggung jawabnya dengan keilmuan. Kalau ilmunya menyimpang, gurunya itu akan dimintain pertanggungjawabannya di akhirat. Tapi kalau peserta didiknya berbohong, guru nggak ada beban karena nggak ada kaitannya. Ya, orang tua kalau anaknya tukang bohong, mencuri, orang tuanya itu dihisap, gurunya nggak dihisap, karena itu semua bebannya di orang tua yang kayak gitu. Nah itu. Kemudian fokus pada ilmu ya. Kalau kita membahas pendidikan atau beraktivitas dengan aktivitas pendidikan, kita sebut aktivitas kita pendidikan ketika terkait dengan ilmu dan akal. Ilmu dan akal. Ya. Tidak ada keterkaitannya dengan kemalasan, ya, tidak punya keterampilan untuk bekerja, ya, nggak punya uang, kemiskinan, itu nggak ada kaitannya. Orang-orang miskin banyak yang mulia ketika dia berilmu. Ya. Pendidikan itu menjadikan orang itu mulia karena kebijaksanaan dan karena ilmu. Dan karena ilmu itu mungkin dia sengaja memilih untuk hidup sangat sederhana atau zuhud. Bisa jadi karena itu. Karena ilmu itu, ada satu rumusan yang saya buat untuk membedakan antara pengasuhan dengan pendidikan. Jadi pengasuhan itu menghasilkan sebuah tradisi. Mungkin ini bisa dicatat nih. Pengasuhan itu menghasilkan sebuah tradisi, pendidikan itu merevisi. Nah, itu satu kaidah yang saya rumuskan di hasil dari setelah mengajar di program kuliah homeschooling dan pendidikan Islam setelah angkatan ke-8 karena banyak pertanyaan dan diskusi. Ya, itu rumusannya untuk bisa membedakan secara gamblang, selain tadi ya yang peta paradigma perbedaan antara orang tua dan guru, nanti ada rincian-rinciannya. Nah, untuk masalah itu saya juga punya program di situs Keluarga Muslim ORG, nanti di situ juga ada. Seingat saya dulu saya simpan podcast ya, tautan podcast masalah kajian keluarga. Nah, kajian keluarga ini beda lagi. Jadi kalau kita mau jadi orang tua yang baik, tapi ini istilahnya kurang presisi ya.
yang lebih pas itu istilahnya, kalau kita mau jadi orang tua yang benar, itu kita harus banyak mengikuti kajian keluarga, seminar parenting. Tapi itu tidak menjadikan kita sebagai ahli ilmu dan jadi guru. Kalau kita mau jadi ahli ilmu dan guru, kita harus belajar mengkaji satu bidang keilmuan sampai ahli, sampai menguasai, kemudian kita baru bisa jadi guru. Ya. Saya ulangi ya untuk kaidahnya tadi, pengasuhan itu menghasilkan tradisi, pendidikan itu merevisi. Pengasuhan yang menghasilkan tradisi, pendidikan itu merevisi. Apa yang direvisi? Tradisi. Jadi kalau tradisinya keliru, di generasi berikutnya itu yang bisa mengubah tradisi itu karena proses pendidikan, karena ada ilmu. Ya. Jadi seseorang itu kan bergerak dalam milieu pikirannya, dia menganggap benar apa yang dia lakukan. Secara umum seperti itu. Kalau dia nggak tahu bahwa itu salah, ya dia akan lakukan itu sehingga menjadi satu tradisi hidup. Nah, ketika nanti generasi berikutnya tahu bahwa itu salah, itu akan diperbaiki. Tapi saat generasi yang hidup sebelumnya itu kan nggak tahu, nggak ada ilmunya nggak sampai, maka itu nggak akan jadi kesalahan atau tidak dianggap kesalahan, baik oleh dirinya maupun oleh masyarakat, karena itu yang dianggap benar. Nah, ketika ilmu sampai di satu tempat, di satu negeri atau di satu generasi, kemudian dia bisa mengkritik atau mengubah dan membuat tradisi baru. Ya, pertamanya mungkin dia dianggap melawan tradisi atau merubah, tapi setelah di generasi itu hidup, itu yang akan jadi tradisi baru. Dan mungkin nanti akan direvisi oleh generasi yang berikutnya lagi. Terus seperti itu. Jadi fokus orang tua itu secara singkat inilah ada satu lagi yang mungkin bisa dijadikan pegangan antara orang tua dan guru. Orang tua itu fokus pada ini di keluarga homeschooling. Saya berkali-kali bilang jangan mikirkan kurikulum kalau mau homeschooling, karena kita ini sebagai orang tua, ya, yang sama di homeschooling itu kita semua itu sebagai orang tua. Fokusnya adalah membangun aturan keluarga dan tradisi. Jadi pertanyaannya sekarang, kalau homeschooling itu, tradisi keluarga kita kayak gimana sih? Punya aturan keluarga nggak sih kita? Nah itu, jadi pertanyaannya itu aja. Jangan bilang, Pak kalau homeschooling nanti kurikulumnya gimana? Nggak. Kalau homeschooling itu, kamu mau buat, atau kita-kita ini mau buat tradisi seperti apa, dan mau bikin aturan keluarga seperti apa, itu yang harus ditegakkan dan dijalankan. Nanti kita menjalankan roda berkeluarga ini seperti pemerintahan. Nah, itu ya. Nanti kalau masalah kurikulum diserahkan kepada guru. Ya, diserahkan kepada guru. Ya, sekali lagi homeschooling itu bukan berarti kita yang ngajarin. Kalau qadarullah ibundanya adalah seorang hafiz Quran, hafizoh, atau ibunya itu guru Quran yang sudah sertifikasi metode tilawati atau metode yang lain, nah dia baru bisa mengajar anaknya. Dia baru bisa mengajar anak. Tapi saya nggak bahas itu secara detail di sini ya, panjang lagi nanti itu ada masalah tanggung jawab pengajar daripada guru dan lain sebagainya.